Paling tidak, apa yang ditakutkan misalnya dulu ketika ada program pertama dana desa turun, ada banyak kepala desa berpotensi jadi calon tersangka karena ketidaktahuan dengan mengambil duit yang tadi dikatakan begitu besar dan tunai, dan kemudian selain gangguan fisik pasti juga berhubungan dengan hukum. Iya, pertama saya salut bahwa ternyata saya percaya banyak pemimpin di daerah itu sebenarnya punya inovasi dan punya motivasi. Jadi tinggal bagaimana kemudian masyarakat mendukung, pemerintah pusat mendukung, aturan mendukung, dan kemudian penganggaran juga mendukung selain teknologi. Nah, hari ini saya memang melihat karena saya turun beberapa wilayah, ini belum terlihat seperti ini. Paling tidak, apa yang ditakutkan misalnya dulu ketika ada program pertama dana desa turun, ada banyak kepala desa berpotensi jadi calon tersangka karena ketidaktahuan dengan mengambil duit yang tadi dikatakan begitu besar dan tunai, dan kemudian selain gangguan fisik pasti juga berhubungan dengan hukum. Tapi sekarang hari ini saya melihat bahwa melalui Pak Bupati yang luar biasa memberikan semangat, memberikan contoh, dan kemudian mengaplikasikan ini kepada desa. Ini berjalan, tapi tidak akan mungkin Pak Bupati mampu sendiri bekerjakannya kalau tidak didukung pemerintah pusat, aturan, kemudian masyarakat, kemudian semua OPD yang ada. Jadi komitmen untuk meminimalisir kecurangan, komitmen untuk membangun dan mesejahterakan desa, kabupaten, itu kan bisa terwujud ya. Lalu kemudian walaupun pertama saya yakin pasti masyarakat terpaksa harus era digitalisasi, tapi dengan COVID tadi saya katakan bahwa anak-anak juga dibatasi sekolah dengan menggunakan online, yang mau tidak mau juga pemerintah bekerja keras untuk memastikan bahwa jaringan itu baik, alat komunikasi itu baik, dan kemudian bagaimana masyarakat tetap survive, tetap bisa hidup secara ekonomi dengan pola yang tadi. Jadi saya sangat apresiasi, dan saya pikir nanti saya katakan kepada teman-teman bahwa contoh ini bisa dibawa ke wilayah-wilayah lain, karena kan KPK punya 9 wilayah, Korsubgah, tindak gitu ya. Untuk Korsubgah untuk 9 wilayah di 34 provinsi dan untuk 700 lebih kabupaten kota, kita akan memberikan dan memastikan bahwa contoh yang dilakukan oleh Pak Bupati Kuburaya dengan desa yang ini kita akan menyampaikan kepada yang lain bisa mencontoh atau mungkin melakukan transfer knowledge misalnya, atau misalnya mengaplikasi dan bisa saling melihat untuk itu. Karena kan di Stranas PK kan salah satunya untuk tiga isu yang begitu penting bagi pemerintahan masa ini. Itu salah satu kan berhubungan dengan soal bagaimana digitalisasi juga berjalan untuk membangun kesejahteraan. Misalnya melihat contoh keluhan-keluhan yang berhubungan dengan COVID dan bansos, ternyata memang Kalimantan Barat itu sangat sedikit keluhannya. Yang banyak tuh justru Jawa Timur dan Sumatera Utara gitu. Artinya di sini sebenarnya tersampaikan dengan baik gitu ya. Kalaupun ada masalah, KPK itu akan mengembalikan kepada Satuan Pengawas Internal atau inspektorat yang ada di wilayah. Nah, di sini kan ada Pak BPKP yang bisa mendampingi, mengontrol, dan memastikan bahwa aturan itu dilaksanakan, kemudian tepat sasaran, dan kemudian ini berjalan dengan baik. Gitu. Sistem CMS ini pun juga tidak menafikan bahwa juga nanti ada sistem kelemahannya, itu pasti ada, semua sistem itu ada. Tapi bagaimana kita bisa minimalisir penyelewengan itu melalui CMS ini, seperti itu. Nah, kita tidak mengatakan bahwa ini CMS ini mungkin ini yang terbaik, tapi untuk saat ini yang terbaik. Untuk saat ini terbaik. Tapi kalau dikaji secara mendetil pasti ada kelemahannya. Kan
seperti itu tadi, entah kawan-kawan yang ada di desa yang kurang sinyal dan sebagainya, itu bagian daripada kendala untuk penerapan CMS yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah, tentunya ini bisa diakali. Desa-desa terjauh saja sudah bisa melakukan CMS dengan mengakali mereka pergi ke kota dan sebagainya, apalagi yang desa-desa terdekat seperti itu. Nah, saya rasa dengan adanya sistem CMS ini memotivasi kita bagaimana ketransparan yang ada di desa itu memang harus kita tonjolkan untuk saat ini, karena masyarakat udah semakin kritis terhadap menilai APBD kita ini dari segi apakah ini markup atau bagaimana dan sebagainya, itu udah masyarakat udah ini, makanya ke sistem ini nih akan lebih memotivasi kita untuk transparan terhadap masyarakat. Dan ini juga bagian CMS ini adalah salah satu untuk melindungi dana masyarakat itu sendiri. Artinya dana masyarakat terlindungi dengan dana CMS ini. Artinya setiap pengeluaran sebagainya bisa dilihat dari rekening koran. Seandainya ada penyelewengan, ada markup atau ada pentransferan yang ilegal dan sebagainya, itu bisa dilihat di rekening koran. Makanya sistem ini bisa dilacak dengan mudah melalui Bank Kalbar. Inspektorat bisa masuk di situ dengan proses melihat rekening koran yang ada di APBD desa itu sendiri. Tak perlu ditanya, udah tahu udah. Ya, kita selalu melakukan evaluasi review gitu ya terhadap teknisnya di lapangan, itu programnya yang sudah kita buat ini bersama-sama Pak Bupati. Yang jelas itu kita setiap saat kita lakukan review. Evaluasi update-nya gimana gitu kan. Kemudian pelaksanaannya di lapangan ada kendala tidak, mungkin teman-teman di desa belum paham tool dengan sistemnya, pengoperasiannya gitu kan. Nah, itu nanti kita selalu komunikasi dengan pemimpin cabang Kuburaya gitu. Kita minta seperti itu. Nanti cabang Kuburaya akan berkolaborasi dengan divisi teknologi kita untuk memperbaiki sistem yang barangkali belum pas gitu kan. Nah, itu. Termasuk mungkin unit-unit yang belum berdiri di setiap kecamatan atau desa-desa mungkin Pak akan ditambah lagi. Nah, kita begini, untuk penambahan unit kerja Bank Kalbar kayak jaringan itu mungkin kita sementara ini kita belum ya, tapi kita akan melakukan pembukaan laku pandai. Laku pandai itu transaksi keuangan bisa dilakukan di salah satu nasabah kita yang ada di sana gitu. Sebagai agen. Itu salah satu solusi. Salah satu solusi untuk tadi itu, supaya masyarakat bisa bertransaksi perbankan secara melalui laku pandai itu gitu. Sampai hari ini ada berapa desa Pak di Kalbar yang sudah mengikuti seluruh desa kalau Kuburaya sudah 100%. Di Kalbar? Di Kalbar belum, karena kita sini dulu nih, kita bertahap. Sambil kita review kalau ada kekurangan, ada apa, kita perbaiki, baru kita pindah nih ke kabupaten kota lainnya gitu. Ya. Tadi Pak laku pandai itu Pak.